dari yang jalan aja Pak, dulu Pak, enak Pak. Jalan Iya, ya? yang sepi itu tadi Pak. Pak Ini masuk 100 pertanyaan meter. di Mas Wardi atau di Pak ini Pak, si Anton? ya Nono ya. Masuk 100 meter ya. Dari mana saya jelasin? Saya udah bosen. Atau mungkin gini kali Pak ya, kita dapatnya mungkin segitu kali ya, tadi enggak. Mungkin kalau kita dapat tanah sebelahnya ya, konsepnya nggak begini kayak gitu. Iya. Pesona kerajaan luasnya itu 8.790 dengan kontur yang begini ini. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman marketing, mahal. Dibalik lagi mahalnya kenapa? Udah itu nomor sekian. Zona kerajaan nanti dari mana ya jelasinnya? Tugasnya Pak Budi deh jelasinnya. Jelasin Pak Budi nih. Gorong-gorong di tengah. Kenapa di tengah? Karena kita mau simple, tidak banyak program kerja yang berlebih. Konstruksinya kenapa kita pakai one mesh, nggak bis beton aja? Karena kita emang mengutamakan kualitas. Dari kualitas sendiri Anda semua yang mengerti, bukan kami. Kenapa harus kabel tanam? Kenapa nggak kabel udara? Anda sendiri yang mengartikan bahwa konsep wilayah kawasan kita di Pesona Kerajaan ini emang kita nature, modern, harmony living. Dari 3 kalimat seperti ini sudah ini multi tafsir nantinya. Nature kita bernyatu dengan alam, bla 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 bla, artikan sendiri. Modern penataannya dari kita masuk sampai kita ke kawasan kafling itu sudah kena. Kabel tanam. Kenapa harus kabel tanam? Kabel udara lebih murah. Iya emang. Kabel udara lebih murah dari penempatan trafo di depan sampai ke belakang, iya lebih murah ya. Hanya kabel tobur biasa nyantol. Balik lagi, tujuan konsep awal seperti apa? Kalau Anda melihat seperti ini ya, seperti inilah yang Anda lihat. Di sini nanti itu kita buat panel AMF APP. Panel ini yang mendistribusikan dari setiap kabling dan itu bawah tanah. Kabel udara mulai dari bibir jembatan dalam itu ada trafo, kita lain sini. Ini perencanaan awalnya seperti itu. Nanti dari fiber optik dari sini ODP kita tarik ke ODP, pusatnya di sini, nanti distribusinya ke sini. Ini Mas Wardi yang nanti yang desainkan di depan rumah, di depan setiap rumah ini jalur fiber optik sama electrical. Jaraknya harus aman dari jarak asnya drainase. Ya. Panel ini nanti mendistribusikan. Kenapa kita mahal? Jalur penarikan apa namanya? Electrical itu ini satu-satu. Kontrolnya lebih enak. Sudah di panel semua. Mudah, perawatannya mudah. Iya, mahal di depan. Iya pasti. Mahal di depan. Sekarang tim marketing bisa menjelaskan seperti itu enggak? Enggak. Minimnya pengetahuan sama ilmu bikin Anda semua kaku. Kalau misalnya drainase kita di pinggir, satu, berapa kali kerja kita? Padahal debitnya juga sama. Begitu kita hitung di tengah, kenapa lebar 50, bawah 40, dalamnya harus berapa itu? Plus minus 70. Begitu debit air itu puncak, hujan deras, ya kan? Dia masih nampung. Yang gede nanti di wilayah sini samping Mas. Ini harus besar ini karena debit buang. Debit air buang jalurnya sini. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara detailnya, nanti kita bicara detail lapangan, nanti kita bicara detail lapangan. Di sini kan kita menjelaskan aja pesona tok aja. Nah yang dirangsang otaknya itu, riset sendiri. Kayak begitu. Pesona emang beda.
Bedanya juga dari mana ya? Dari harga udah untuk sebagian orang pasti bilang mahal. Strategis, kalau misalnya ada user bilang strategis, dari mana strategis? Ya kita pinggir jalan, banyak perumahan juga pinggir jalan. Perumahan kita strategis Pak, harus bisa yakin. Gimana saya percaya sampean semua kalau sampean nggak pede menjelaskan? Letak kita strategis Pak. Dari mana Mas strategisnya? Coba Bapak tarik radius 3 kilo. Kenapa saya minta peta? Radius 3 kilo itu dapat apa aja kita? Oh, ada kampus Pak. Ini SD. Dari PAUD sudah ada kita. Kendaraan umum nggak ada ya Mas? Iya, Pesona Kerajaan. Besok itu kita ada antar jemput sendiri Pak. Siapa yang kerja? Ya warga sekitar Mas. Semua penghuni di sini nanti aku apa ini nang ngarep, aku nang Indogrosir gitu misalnya. Ya kita yang nganterin. Free. Bayarnya dari mana? Ya iuran mereka. Pekerjaannya dari mana? Warga sekitar. Gak usah muluk-muluk, aja segini aja udah cukup. Kenapa? Gitu. Kenapa harus ada CCTV? Kenapa harus ada smart home? Perencanaan sistem yang kita bangun ini bukan sistem yang main-main. Nah kalau misalnya jualannya main-main ya percuma, jelasin juga. Smart home mahal loh. Nggak main-main. Sekelas Araya, Permata Jingga, terus apa itu, mereka harus berpikir sekian kali untuk memasukkan smart home karena dukungan teknologinya emang kenceng loh untuk smart home. Tidak semua user mau smart home, nggak apa-apa. Tapi fasilitas itu sudah kita sediakan. Yang jelas nanti setiap user pembeli unit rumah itu sudah termasuk internet, itu udah free loh. Udah free. Keunggulan kita apa? Di balik keunggulan semua konsep yang katanya nanti proyeksi, kalau misalnya Anda betul kenal Pesona Kerajaan, setiap obrolan, omongan, ucapan yang sudah terucap kan nanti dibuktikan tuh progresnya ada. Makanya perlu pemahaman yang benar. Loh ini loh Pak, terakhir segini, ini kita jalan sekian, ini udah dapat ini nanti begini, ada urutannya, ada kan progresnya. Gitu Pak, Mas Wandu. Pokoknya nanti jaraknya ini dipertimbangkan dari drainase sama jalur electrical fiber optik. Ya kan, kalau fiber optik itu mungkin nanti dalam pipa. Nanti pihak provider yang menyediakan. Kalau nggak dalam pipa ya nanti kita hitung dalam pipa. Fiber optik. Nah, walaupun pasang internet, semua nanti lewat bawah. Nggak ada jalur keleleran di atas begitu. Mahal. Ya itu salah satu kemahalan dari kampung sini ya Pak ya. Kan sistem kenyamanan kita jaga semua. Nah sekarang berapa perumahan yang punya CCTV misalnya di kawasan, kan banyak itu gimmick-gimmicknya. Banyak ya Pak, banyak kan CCTV kawasan. Di balik pertanyaannya, CCTV kawasan itu bisa diakses orang-orang penghuninya nggak? Nggak bisa. Bisa dilihat cuma di pos security doang. Gimana kalau kita sampaikan CCTV kawasan aja, itu semua penghuni bisa akses. Iya. Bagus. Iya. Kan user macam-macam ya. Dan kita menyikapi perkembangannya aja. Kalau ini nggak fokus, nggak serius, hasilnya juga begitu. Mending siapa yang di keluarga Pesona diseriusin aja, matangkan PK-nya sedetilnya, tidak perlu ahli, pokoknya paham. Sesudah itu kan bisa saling backup.
penjelasan standar ya seperti tadi itu, harganya sekian, ini sekian gitu. Nggak usah harganya nomor sekian dulu. Kita dulu aja yang kita kejar ini seperti apa nih, kan kejar terus gitu. Pak Hasim nanti udah mulai dropping material. Perencanaan side plan minggu ini, side plan jadiin detailnya, ukurannya itu jadiin. Nanti saya mau tolong sampaikan ke Pak Budi aja. Semua marketing sudah harus bisa baca side plan, iya kan? Ya. Biar enak semuanya. Kalau udah bisa baca side plan semua ya udah enak. Kalau kita masih nonton baca side plan itu, kapan kalian mau berkembangnya? Intinya begini, kita mau jual produk yang setengah M ke atas. Kalau Anda tidak pede menjualkan, gimana kita pede untuk menyerahkan kepercayaan Anda yang menjual? Satu. Kedua, link Anda lebih banyak. Eman kalau nggak dimanfaatkan dengan mindset dan sikap yang baik dalam cara jualan. Wis totolan nggak apa-apa, wis totolan. Tapi ojo lali, jualan itu harus punya mindset yang baik sama attitude yang baik. Iya kan, Pak? Gitu. Selebihnya itu ya udah. Sama kelebihannya air. Learning by doing. Air. Nanti kalau rumah kita udah free itu, free sumur bor. Jadi akhirnya double ini kan cara kerjaan sama bor. Iya. Airport. Ya Pak Arif juga harus lebih juga banyak belajar juga, walaupun Pak Arif di sini. Karena bahasanya takut masalah selip semua. Ntar kalau kita yang kenceng, marketingnya yang kendor. Kalau tetap ada bahasa leader-leader, ya leadernya juga sekalian digembleng. Gitu akeh kepingin dodolan-dodolan, pokoknya iso dodolan, enggak. Salah persepsi, salah nanti semuanya. Eman, sing elek itu ntar impactnya ke nama produk. Saya mending backup Anda semua, beneran nih, yang mau belajar.